masuk ke saya direct message, ini mungkin tadi kayaknya sudah sedikit dijawab, tapi mungkin dia bilang gini, apakah saya harus pisah rumah dengan mertua ya Pak Jarot? Karena banyak sekali aturan-aturan yang saya terapkan ke anak-anak sama mertua tuh jadi istilahnya dianulir gitu loh Pak. Anak saya sering mengeluh saat saya pulang kerja dan akhirnya mereka sering melawan kepada mertua sih. Pada akhirnya anak-anak sering menganggap saya lebih berpihak kepada mertua bukan ke mereka. Oke, sorry, ini tadi pertanyaannya ya. Suaminya sudah meninggal, sekarang dia tinggal dengan mertua. Usianya mertuanya 80 tahun. Seringkali banyak aturan yang tidak sesuai dengan apa yang saya terapkan ke anak-anak. Dengan aturan yang mertua terapkan. Ini ya, artinya dia beda dengan mertuanya ya. Nah, bagaimana harus bersikap? Kayaknya tadi udah dijawab ya Pak. Ada mau tambahan nggak Pak? Ya, tambahannya adalah kalau itu kan kondisi khusus ya, di mana suami sudah nggak ada. Jadi menurut saya kalau ada suami ya bisa pisah orang tua lebih nyaman. Kalau suami udah nggak ada, sebenarnya anak juga butuh figur pengganti suami adalah si kakeknya. Jadi malah dibutuhkan. Lagi tadi dengan data yang maaf ini saya minta maaf kalau mertuanya ada di sini. Tapi itu data menurut saya menarik karena mertuanya udah 80 tahun. Ya sabar-sabarlah, nggak lama lagi. Kuat-kuatin lah. Wih, mertuanya sehat, Pak. Dia bisa mati kayak Musa 120 tahun. Karena menantunya duluan yang mati ya Pak ya. Tadi Bapak bilang gitu. Musa 120 tahun loh. Ya, tapi kalau kadang-kadang ada memang beberapa kondisi yang tidak bisa dihindari. Ya. Kondisi yang tidak bisa dihindari. Suami saya mau foto terus. Iya, kalau udah kebuka semua, kalau belum kan... Tidak, tolong di-mute Pak. Pasangannya itu anak tunggal, pasangannya anak paling besar, pasangannya anak bungsu. Itu kadang-kadang kondisi yang nggak bisa dihindari sehingga harus ikut dengan orang tua atau mertua. Jadi nggak masalah ya, paling mesti sabar-sabar untuk atau pandai-pandai membangun komunikasi dengan mertua untuk membangun kesepakatan-kesepakatan. Ya, kesepakatan-kesepakatan. Kalau sampai misalnya yang pasti namanya didik anak yang utama ya. Jangan sampai anak merasa bahwa kita benci sama anak, membela mertua. Tapi juga jangan sampai nanti berantem dengan mertua karena kita sayang anak. Emang ini tidak mudah, tapi justru itulah makanya kenapa Musa itu menjadi orang yang hebat, karena ikut mertua itu pasti dilemanya begitu-begitu tuh. Tapi begitu dilema itu teratasi, muncullah yang namanya bijaksana. Ya. Jadi mungkin kita kasih tips begini aja, ya, menyiasati keadaan. Ilustrasinya adalah mutiara. Ya, kerang itu kalau kemasukan pasir, maka itu menyakitkan sekali. Dan pasir itu nggak bisa dikeluarkan. Ya akhirnya kalau pasirnya nggak bisa dikeluarkan, disiasati, dia bungkus dengan lendir. Lendirnya lama-lama mengeras, tapi bentuknya bulat. Kalau pasir kan ada lonjongnya, ada tajamnya, yang menyakitkan. Tapi akhirnya justru pasir yang dibungkus lendir itulah bagaimana terbentuknya mutiara. Jadi ketika yang menyakitkan nggak bisa dikeluarkan, ya disiasati aja menjadi keindahan. Jadi kadang kan nggak bisa ya mertua itu dikeluarkan gitu atau didoakan sama Tuhan, Tuhan panggil dia, Tuhan panggil dia, Tuhan nggak panggil. Jadi kalau itu mertua kayak pasir yang nggak bisa dikeluarkan gitu ya, itu biar menjadi keindahan dalam hidup ini, gimana kita makin bijak, makin sabar, makin kreatif, ya kan? Ini mertua ngintil terus Pak gitu. Saya itu ada pengen waktu berduaan dengan anak gitu ya. Kan mandi ibu lah makin pinter gitu ya. Kan saya itu bukan ngajak Pak, tapi kan namanya sama mertua tinggal kan ya nggak sopan kalau nggak ngajak. Tapi maksud saya itu hanya basa-basi, tapi dia ikut beneran gitu loh. Biasa diajak, mah mau ikut ke mall nggak sama anak aku mau ke mall? Ikut ya Pak. Tapi kalau nggak namari kan gimana gitu ya. Ibu harus cerdas ya. Lain kali bilang begini sama mertua, mah kita mau olahraga di parkiran, ikut nggak? Ya enggak dah gitu. Ya udah. Ibu bilang sama anak-anak, nak, ya kita olahraga di parkiran gitu, ya kan? Ke mall, lebih habis itu kita ke mall. Ya. Jadi olahraga 5 menit, masuk mall 2 jam gitu loh. Nanti lama-lama anak-anak kan tahu tuh kalau namanya kan olahraga di parkiran itu maksudnya ke mall.
Tapi kita Oke, nggak bohong di hadapan nice tip. Tuhan. Kan kita itu namanya bijaksana. Kita olahraga beneran kok. Jalan kaki itu dari parkiran mobil masuk mall itu kan 5 menit ada itu. Jadi kita nggak bohong sih di hadapan Tuhan, nggak bohong, nggak salah. Kita olahraga beneran kok, olahraga jalan kaki ya kan. Nah itu, tapi mertuanya jangan ikut Zoom ya. Jadi tahu dia. Saya rasa nggak ada Pak mertuanya di sini. Nah, itu contoh bahwa lama-lama tuh kita bisa kok dikasih akal gimana gitu ya. Kalau saya itu ya, kalau saya dulu malah mertua saya yang tak bawa ke rumah saya. Jadi bapak ibu saya nggak diberi anugerah untuk memelihara orang tua, tapi adik saya yang memelihara ayah ibu saya sampai dipanggil Tuhan. Waktu mamah mertua saya nggak ada, tinggal papa. Nah saya bilang sama istri, papa dibawa yuk ke Jakarta. Kalau mamah kan memang home base-nya di Surabaya. Jadi dia nggak mau. Begitu papa, mamah nggak ada, papa home base-nya Makassar. Nggak mungkin dia balik ke Makassar. Anaknya 3, 1 di Bandung, 1 Surabaya, 1 Jakarta. Istri saya anak nomor 2. Akhirnya mertua saya bawa ke Jakarta. Ya paling nggak 5 tahun kita bersama mertua. Dan itu ya kita makanya dapat tips, trik, jalan-jalan. Ke mall itu ya Pak ya. Kita mau olahraga di parkiran mall. Oke Pak, noted Pak, well noted. Supaya orang tua itu bisa bonding sama anak gitu. Kalau enggak mertua ini ngintil aja. Kita basa-basi nawarin mau terus itu kan. Iya. Betul. Tapi itu kalau kita nggak tawari gimana kan gitu. Nah, tapi itu ilmu begitu di sekolah Alkitab nggak ada, itu ayatnya juga nggak ada. Tapi kalau punya pengalaman nanti muncul sendiri. Nah, munculnya, dan kita juga kadang-kadang ada waktu khusus buat ya dengan mertua, ada waktu buat anak. Jadi kita mesti pandai-pandai mengatur waktu. Dan menurut saya pasti bisa kok. Yang penting tuh gini, kita benar-benar tulus, kita sayang mertua, dan kita betul-betul juga tulus, kita sayang anak-anak. Sehingga nanti mereka akhirnya akan memahami masing-masing. Ketika mereka sudah nggak merasa dicintai ya, mereka nggak cemburuan. Kadang mereka itu juga aneh loh. Kalau orang Kristen ini kadang kan istri nggak cemburu sama janda sebelah gitu ya. Menurut saya orang, kalau lagi pelayan Tuhan tuh nggak begitu. Tapi istri bisa cemburu kepada suami yang lebih sayang sama ibunya. Suami nggak cemburu sama duda sebelah, tapi suami cemburu sama istri yang sayang sama anaknya. Jadi kadang kita bisa cemburu, atau orang mertua yang cemburu sama cucunya karena anaknya kayaknya nggak ada waktu buat dia. Jadi ketika anaknya itu memberikan waktu buat cucu-cucunya gitu, dia merasa cemburu, itu bisa terjadi. Dan itu sebenarnya indikasi bahwa mereka tangki cintanya kurang. Iya, tangki cinta ya, saya belajar tangki cinta. Tangki cintanya kurang. Maka caranya adalah berikan mereka cinta sampai akhirnya nanti mereka, kalau mereka sudah merasakan cinta kita sungguh-sungguh, kita nggak perlu kucing-kucingan mau olahraga dulu di mall. Nggak perlu begitu, tapi Pak, kita mau ke mall sama anak-anak agak lama ini, jadi Papa nggak usah ikut dulu ya. Kita besok hari Minggu baru kita pergi bareng-bareng. Kita bisa mulai jujur seperti itu, gitu ya. Sebelumnya kadang kita harus pakai bahasa-bahasa isyarat seperti itu. Kita mau olahraga dulu di lapangan parkir gitu ya. Dia pasti nggak mau ikut gitu kan. Jalan aja susah, mesti pakai tongkat gitu ya. Tapi padahal kita maunya ke mall. Nah, sampai nanti dia tahu bahwa kita juga beri prioritas kepada dia, sehingga akhirnya bisa masuk pada level komunikasi yang lebih terbuka gitu ya. Oke, Tuhan berkati.